Halo, nama saya Anis Fadila Setia Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Pertama, setiap negara memiliki cara sendiri dalam menjalankan perputaran roda perekonomian. Roda perekonomian dapat berjalan dengan adanya sistem yang mengatur hal tersebut, yaitu sistem ekonomi. Keberadaan sistem ekonomi berdasarkan oleh prinsip tertentu berguna untuk memberikan kemakmuran bagi yang berkecimpung dalam perputaran roda ekonomi. Manfaat sistem ekonomi: mendorong pihak tertentu untuk menjadi rumah produsen sebagai cara mengelola kegiatan pihak tertentu dalam perputaran roda perekonomian. Dan juga sebagai sistem sehingga pemerataan hasil produksi dilakukan ke seluruh lapisan yang berkecimpung dalam kegiatan ekonomi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tiap negara memiliki caranya sendiri dalam mengatur roda perekonomian, dilatar belakangi oleh beberapa alasan dan standar masyarakat yang berbeda. Pertama, sumber daya alam, sumber daya manusia, situasi serta kondisi di negaranya tersebut. Oleh karena perbedaan tersebut, sistem ekonomi dibagi menjadi 4. Pertama, jenis dan ciri sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional, yaitu berlandaskan suatu budaya serta adat istiadat yang ada di masyarakat. Biasanya sistem ekonomi tradisional bergantung kepada sumber daya alam. Beberapa ciri yang menggunakan sistem ekonomi tradisional. Kegiatan perekonomian dilakukan untuk memenuhi kehidupan dalam jangka pendek, bergantung pada sektor pertanian yang bertumpu pada budaya. Dan belum ada pembagian kerja sesuai di bidangnya, serta bersifat kekeluargaan. Sistem ekonomi terpusat bertumpu pada komando dari pemerintah atau pusat yang mengatur keseluruhan perekonomian di suatu negara. Pemerintah memiliki hak penuh atas kegiatan ekonomi, baik produksi, industri yang beroperasi secara keseluruhan merupakan hak dari pemerintah sebagai pemenang perekonomian. Ciri dari sistem ekonomi komando: hampir keseluruhan yang termasuk dalam kegiatan perekonomian, termasuk produksi, konsumsi, distribusi, diatur pemerintah dan dilakukan oleh masyarakat seperti kegiatan swasta. Tidak diakui sehingga kebebasan dalam perekonomian menjadi terbatas, serta jenis pekerjaan diatur pemerintah dan regulasi yang ada diatur oleh pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi ini, masyarakat diberikan kebebasan menciptakan kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pihak swasta dapat mengatur sumber daya ekonomi secara bebas. Terdapat pembagian status antara masyarakat sebagai pekerja dan masyarakat sebagai pemilik modal. Terdapat persaingan yang ketat. Tidak ada campur tangan pemerintah. Pemilik modal mengatur secara bebas kegiatan produksi. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini gabungan sistem ekonomi komando dan pasar. Terdapat interaksi antara pemerintah dan pihak swasta yang menciptakan kegiatan perekonomian. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah berperan pengawas yang mengendalikan kegiatan perekonomian, sedangkan swasta pihak yang memiliki kebebasan dalam menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukan. Ciri sistem ekonomi campuran: terdapat pembagian peran yang seimbang antara pemerintah dan swasta dalam kegiatan ini. Terdapat campuran pemerintah terkait mekanisme dan kebijakan ke dalam kegiatan perekonomian. Hak milik personal diakui oleh dengan syarat tidak memberikan kerugian. Terima kasih sudah menonton.